Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kelimpahan-Mu dan rahmat-Mu sehingga kami masih dapat berkumpul di ruangan Zoom ini pada hari ini. Atas berkat-Mu pula kami Kau kumpulkan untuk mendengarkan sosialisasi mengenai persiapan Rabu Abu. Berkatilah kami, pertemuan kami ini ya Tuhan, berkatilah kami semua. Semoga apa yang akan kami bicarakan pada malam ini dapat membuka, dapat kami terima dengan baik, dan dapat kami laksanakan pada saat Rabu Abu nanti. Di semua kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Widi. Ya. Bapak Ibu, mohon nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Nanti di akhir sesi ada 3 pemaparan. Yang pertama dari Pak Rendro, kemudian dari Bu Ari, dan yang terakhir nanti dari Romo Yogi. Bisa juga ditulis di kolom chat ya, untuk Bapak Ibu yang latar belakang suaranya mungkin ada gangguan, mohon dimatikan mic-nya. Baik, kita akan segera mulai. Pak Rendro, dipersilakan. Siap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketemu kembali kita di sosialisasi tentang Rabu Abu dan Jalan Salib dan pengakuan dosa pada malam hari ini. Ini malam yang kedua kita adakan sosialisasi. Seperti biasa, Gereja Barnabas Paroki Pamulang tentu mengikuti apa yang sudah diatur oleh tim gugus kendali Puspanagung Jakarta. TGKP Puspanagung Jakarta mempersilahkan gereja-gereja yang ada di Puspanagung Jakarta untuk menyelenggarakan misa Rabu Abu itu 1 kali, tidak boleh 2 kali atau 3 kali, cuma 1 kali, ya, baik misa online maupun offline. Maka dari keputusan itu, Gereja Santo Barnabas menyelenggarakan misanya pada hari Rabu tanggal 17 besok jam 18. Ya. Jam 18 kita persiapkan untuk misa online dan offline. Nah, siapa yang bisa ikut misa offline-nya? Kalau online semua umat diharapkan nanti ikut, tapi siapa yang bisa ikut misa offline yang menghadiri di gereja? Tentu saja mereka-mereka yang sudah terdaftar di Bela Rasa dengan mendaftarkan diri di aplikasi Bela Rasa yang sudah Bapak Ibu biasa gunakan itu. Mulainya dari hari Kamis besok jam 12 siang sampai hari Minggu jam 14 siang sampai kuotanya terpenuhi, yaitu sekitar 105 orang. Itu bebas, artinya tidak dicantumkan dari wilayah atau wilayah, tapi ya yang Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan diri di Bela Rasa, monggo silahkan, mulai Kamis besok jam 12 dibuka. Sistemnya itu nanti longgar, jadi tanpa jadwal wilayah. Kenapa cuma 105? Karena yang 45 lainnya itu dipergunakan oleh para romo, petugas liturgi, dan petugas yang lain, seperti petugas sound system, poster kayak seperti Mas Yu, petugas Bela Rasa sendiri, dan semuanya itu kurang lebih sekitar 45 orang. Ya, petugas Komsos yang menjadi
yang membuat bisa online dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan umat yang misa online? Misa online umat juga diberi kesempatan untuk menerima sakramen Maha Kudus atau PPK seperti biasa hari Minggu. Pendaftarannya sama, hari Kamis, jadi yang tidak bisa misa offline tapi juga ingin menerima sakramen Maha Kudus, silakan mendaftar juga sebagai PPK misa online, yaitu sama jamnya Kamis 11 Februari besok jam 12 sampai hari Minggu, tidak dibatasi juga. Silakan mendaftar, semua yang sudah bisa mendaftar di Bela Rasa semuanya mendaftar. Tapi syarat-syaratnya sama seperti hari Minggu. Tetap ada PPK, yang menjadi PPK itu juga 18 sampai 59 dan semuanya sama seperti hari Minggu. Cuman di sini cara mendaftarnya bebas, tidak melalui wilayah per wilayah. Ya, itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya ya. Bapak Ibu, umat yang mengikuti misa offline pada saat menerima abu, imam akan menaburkan abu di kepala umat. Ya, ini sesuai dengan instruksi dari surat dari Keuskupan Agung Jakarta, sehingga tidak dioleskan tanda salib di dahi, tapi ditaburkan di kepala. Ya, nanti dari Bu Ari ada videonya, Bu Ari akan menjelaskan lebih detail. Bagi umat yang mengikuti misa online yang di rumah, nah ini Bapak Ibu dipersilahkan nanti untuk membuat abu dari daun palma yang sudah diberkati pada misa Minggu Palma tahun lalu. Kalau masih menyimpan daun palma itu, silakan sebelum hari Rebu untuk dibakar, dan nanti kalau ada yang itu diulek, ya, pakai diulek supaya menjadi lembut. Ya. Nanti pada saat kita semua mengikuti misa online dan pada saat di gereja Romo memberkati daun palma yang ada di gereja apa memberkati abu yang sudah menjadi abu, daun palma yang sudah menjadi abu, silakan abu yang di rumah yang Bapak Ibu buat itu seperti ditunjukkan begitu, sehingga juga mendapat berkat secara online dari gereja. Ya, begitu juga nanti begitu Romo menerimakan abu kepada umat di gereja, Bapak Ibu yang ikut misa online di rumah juga menerimakan abu pada keluarganya. Terserah mau bapaknya yang menerimakan atau ibunya, pokoknya silahkan saling menerimakan abu. Tata caranya nanti ada dari Bu Ari yang akan memberikannya. Ya. Kita lanjut. Untuk PPK misa online yang Bapak SMK di rumah, Bapak Ibu tetap nanti piksis yang diserahkan ke gereja itu kita membukanya jadwalnya hari Senin dan hari Selasa, Senin dan Selasa sebelum Rabu Abu. Nanti fiksisnya seperti biasa dibawa ke lobi gereja, nanti ada petugas yang akan menjaga. Bagaimana yang kerja, ya silahkan diatur di lingkungan masing-masing untuk membawa fiksis ke gereja bisa bersamaan. Tidak perlu satu-satu, tapi bisa bersamaan. Titip, ya, mohon diatur di lingkungan masing-masing sehingga bagi yang bekerja atau bagi yang belum pulang dan sebagainya bisa menyerahkan fiksis. Kami tunggu nanti tanggal hari Senin dan hari Selasa
itu di lobi gereja. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya, Bapak Ibu, silakan Bu Nona. Ya, berikutnya gereja juga akan mengadakan jalan salib secara online dan dilanjutkan dengan misa kudus ya secara online juga. Jadi kenapa online? Karena memang tidak dihadiri umat, tapi setiap hari Jumat setelah Rabu Abu, artinya dimulai Jumat tanggal 19 Februari. Ya, karena Rabunya itu tanggal 17, maka tanggal 19 Februari. Dan setiap hari Jumat nanti kami akan menyiapkan atau mengadakan jalan salib secara online. Ini sedang kami bahas caranya bagaimana. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan baik. Mohon doanya, karena memang banyak hal yang perlu dipikirkan untuk jalan salib ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, gereja tentu saja juga membuka ruang seluas-luasnya untuk seluruh umat di Paroki Pamulang dalam sakramen tobat atau pengakuan dosa. Maka dibuka lama ya, mulai dari tanggal 11 Februari sampai 25 Maret. Tapi tetap untuk protokol kesehatan bagi yang ingin mengaku dosa, syarat-syaratnya sesuai yang ada di Bela Rasa. Tanggal 17 itu Rabu, berarti hari Kamis tanggal 18 sudah Bapak Ibu sudah bisa pengakuan dosa, dimulai pagi itu jam 8 sampai jam 10 dan sorenya jam 16 sampai jam 18. Silahkan mendaftar di website Bela Rasa minimal sehari sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau tanggal 18, berarti tanggal 17 Bapak Ibu sudah bisa mendaftar. Itu hari Senin sampai hari Kamis, maka di situ jadwalnya Senin dan Kamis. Hari Jumat tidak ada pengakuan dosa karena nanti akan dipakai untuk persiapan jalan salib. Begitu juga hari Sabtu dan hari Minggu di gereja ada kegiatan seperti kegiatan yang lain-lain. Minggu ada misa dan sebagainya. Maka hanya hari Senin sampai hari Kamis, ya, tanggal 18, terus dilanjutkan 22 sampai 25, 2 dan 4, 8 dan 11, 22 dan 25 Maret. Kira-kira seperti itu. Tanggal 1 Maret itu akan digunakan untuk ibadat khusus anak-anak kita yang akan komuni pertama. Maka tanggal 1 Maret libur dahulu. Tanggal 2 dan 4 Maret itu hanya ada pagi jadwalnya, jam 8 dan jam 10. Yang sore, jam 16 sampai jam 18 akan digunakan untuk anak-anak kita yang akan mengaku dosa, yang akan menerima komuni pertama. Ya, ada banyak, maka dikhususkan 3 hari, 2, 3, dan 4 pengakuan dosa untuk anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Maka Bapak Ibu kalau tanggal 2 dan 4 silakan mendaftarnya pagi. Sama, semua pengakuan dosa mendaftar di Bela Rasa seperti pada saat Natal kemarin, tetap menggunakan sistem longgar. Silahkan Bapak Ibu harus mendaftar dulu di Bela Rasa paling tidak 1 hari sebelumnya. Pada saat nanti Bapak Ibu datang ke gereja membawa undangan dari Bela Rasa tersebut. Ya, itu jadwal pengakuan dosanya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Paroki atau Gereja Barnabas juga akan mengadakan ibadat dan absolusi
resolusi umum nanti di tengah-tengah bulan Maret, yaitu hari Minggu tanggal 14 dan hari Minggu tanggal 21. Kenapa itu dibedakan antara anak-anak dan dewasa? Karena dari Keuskupan Agung Jakarta itu ada dua doanya. Nah, dia sudah menyiapkan yang untuk anak dan menyiapkan yang untuk dewasa. Maka dua-duanya akan kita siapkan juga. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana, mau yang tanggal 14 berarti bersama anak-anak atau yang tanggal 21 Maret. Itu nanti kita akan mengadakan itu. Jamnya jam 4 sore atau jam 16. Nanti waktunya kalau sudah dekat kita info kembali, kita ingatkan kembali supaya tidak lupa. Tapi jadwal-jadwal ini nanti juga oleh panitia Paskah akan di-share kepada Bapak Ibu, akan dikirim ke pihak-pihak grup supaya tidak lupa. Bapak Ibu, itu saja yang tentang ibadat Rabu-Abu, mengenai Rabu-Abu, Jalan Salib, dan juga pengakuan dosa. Selebihnya nanti kalau ada pertanyaan setelah dari Bu Ari dan Romo Yudi, kalau ada nanti akan memaparkan tentang Romo Yogi pantang dan puasa, buat tentang bagaimana membuat abu dan sebagainya, cara penerimaannya di rumah dan sebagainya. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya pada malam hari ini. Semoga sosialisasi ini bisa dipahami dan nanti tanya jawab bisa dilanjutkan setelah sesi. Terima kasih Bu Nona, demikian dari saya, tim gugus kendali paroki Pamulang. Terima kasih Bu Nona. Terima kasih Pak Rendro. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua Bu Ari, dipersilakan. Terima kasih Bu Nona. Selamat malam Romo, Ibu Bapak semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri sosialisasi pada malam hari ini. Saya melengkapi keterangan dari Pak Rendro mengenai penerimaan abu di gereja dan juga di rumah bagi umat yang mengikuti misa online. Ada video pendek yang mungkin bisa di-share, Bu Nona silakan. Ya.
kasih Bu Nona. Jadi begitu ya Ibu Bapak, di gereja nanti penerimaan abu akan diberikan dengan cara ditaburkan di kepala. Kemudian umat juga tidak perlu menjawab apa-apa karena imam juga tidak akan mengatakan apa-apa pada waktu penerimaan abu. Kemudian kalau untuk umat yang mengikuti secara online bisa menyiapkan abu dari daun palma yang sudah diberkati tahun lalu. Caranya tadi sudah ada, dibakar dulu, kemudian dihaluskan, bisa dengan ulekan atau dengan sendok, kemudian disiapkan di meja altar pada hari Rabu Abu. Persiapannya bisa hari apa aja terserah sebelum hari Rabu Abu. Kemudian untuk cara memberikan abu kalau di rumah, misalnya semua keluarga dalam kondisi sehat, diberikan dengan tangan di dahi juga tidak apa-apa. Tapi mungkin karena tidak ada airnya mungkin agak sulit juga ya. Saya sendiri juga belum pernah mencoba. Tapi kalau di gereja kan biasanya itu diberi air suci, jadi abunya menjadi lembek dan bisa diberikan di dahi. Nah, kalau ini hanya dari yang dibakar mungkin agak susah juga untuk bisa melekat di dahi. Jadi mungkin bisa ditaburkan. Kemudian untuk kepala keluarga bisa juga diberikan abu itu dari anggota keluarga yang lain. Jadi tidak harus memberikan sendiri, seperti itu juga bisa diberikan oleh anggota keluarga yang lain bergantian juga bisa. Tapi itu tadi sebetulnya secara sederhana saja caranya, sama dengan di gereja gitu. Kemudian mungkin tadi ini maaf, ini di luar penerimaan abu, tapi mumpung saya masih ingat, tadi Pak Rendra lupa, untuk penerimaan sakramen Maha Kudus bagi PPK yang mengikuti misa offline, mulai minggu ini akan diarahkan untuk mengambil di GKP lantai 2. Jadi tidak diambil bersamaan pada waktu menerima komuni, tapi diambilnya nanti setelah Ekaristi, ruangan di GKP. Saya kira itu saja yang saya perlu sampaikan mengenai penerimaan abu baik di gereja maupun di rumah. Terima kasih Bu Nona. Ya, terima kasih Bu Ari. Selanjutnya presentasinya tentang puasa dan pantang siapa ya Pak Rendro? Tadi Romo Yogi info laptopnya rusak. Mungkin bisa secara sepintas dari Romo Amir. Silakan Romo. Sekalian melengkapi dari kami. Malam, silakan Romo. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Romo. Selamat malam Romo. Ya. Malam. Mengenai kemarin bagian Patriogi itu sebenarnya menjelaskan mengenai hari Rabu Abu, kenapa dibilang Rabu Abu, kenapa juga 40 hari ya gitu ya. Bapak Ibu bisa banyak informasi yang bisa diambil, bisa browsing juga, sudah banyak penjelasan. Cuma Romo di sini mau menekankan saja bahwa kita perlu membangun kesadaran bersama mengenai Rabu Abu ini. Rohnya adalah kita sadari kita akan memasuki retret agung. Oleh karena itu yang jadi perhatian kita adalah menyiapkan hati dan budi pikiran kita untuk menyambut retret agung ini dengan keterbukaan hati yang luar biasa. Sehingga apa? Ya, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti apa yang akan kita jalankan, akan kita rayakan bersama selama masa Prapaskah ini. Mungkin beberapa langkah yang bisa kita perhatikan
menjawab pertanyaan gini, apa sih yang perlu kita lakukan selama masa Prapaskah ini dalam 5 minggu itu ya. Ya, menurut hemat Romo itu yang pertama adalah kita sadari bahwa kita harus membuka diri untuk semakin rajin itu merayakan Ekaristi. Kenapa? Karena Ekaristi adalah sumber dan puncak iman Kristiani. Itu paling masalahnya yang penting itu. Lalu yang kedua, setelah kita juga merayakan itu, dan kita juga harus tadi mengikuti juga kegiatan-kegiatan di lingkungan, yaitu pendalaman iman bersama, karena itu juga akan termasuk di dalam kegiatan tahun refleksi kita gitu, refleksi umat gitu ya, rekoleksi umat itu nanti di sana. Tema besarnya sebenarnya itu kita diundang untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Nah, yang ketiga, ya tentu kita juga menjalankan yang namanya APP ya. APP itu hasil pembangunan itu. Walaupun tahun ini kan tidak ada pengumpulan dana APP, tetapi dipindahkan menjadi itu celengan Yesus Tunawisma. Nah, itu kegiatan kita. Yang keempat adalah bahwa kita juga kemudian menjalankan tadi devosi. Nah, devosi di masa Prapaskah ini sudah kita kenal, sudah kita sangat mengerti, yaitu namanya jalan salib. Nah, jalan salib itu sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Yang resmi memang sih hari Jumat ya, kita bersama-sama itu merayakan di gereja. Tapi sebenarnya devosi jalan salib bisa dilakukan kapan saja. Mungkin selama ini kita mengertinya jalan salib itu kalau nggak pergi ziarah hari Jumat yaitu pada masa Prapaskah kita nggak jalan salib. Sebenarnya doa devosi jalan salib bisa kapan saja. Minimal, tapi kalau kita kadang-kadang lupa atau males, ya gereja membantu ya setiap hari Jumat itu ada jalan salib itu dalam masa Prapaskah. Tapi sebenarnya yang namanya devosi ya bisa itu dihayati juga secara pribadi. Nah, itu. Lalu berikutnya tentu dengan menjalankan devosi ya diharapkan kita akhirnya terbangun sikap pertobatan, yaitu apa? Ya, tadi kita juga menerima sakramen tobat. Ya, di dalam aturan gereja memang hendaklah kamu menerima mengaku dosamu itu paling enggak ya 2 tahun sekali, setahun sekali lah ya, atau 2 kali setahun, Natal Paskah gitu ya. Walaupun kita tahu juga bahwa untuk ngaku dosa sebenarnya tidak seperti itu juga. Lalu kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, ya, menjauh dari Tuhan. Mengenai dosa itu ada dosa ringan, ada dosa berat, ya kan. Nah, sebenarnya tidak harus menunggu masa Prapaskah juga, gitu. Setiap orang bisa minta itu dilayani untuk sakramen tobat, ya. Itu yang Romo ingatkan. Yang terakhir tadi mengenai APP juga itu diungkapkan juga di dalam yang sederhana, latihan rohani, pantang dan puasa. Biasanya itu melekat pada APP ya. APP itu aksi pembangunan, puasa pembangunan itu. Yaitu hasil pantang dan puasa kita itulah yang kita persembahkan untuk membantu, dipersembahkan untuk menolong saudara-saudara kita sebagai bentuk solidaritas dengan mereka yang membutuhkan. Jadi harapan Romo tadi uang celengan APP itu walaupun diarahkan kepada celengan Yesus Tunawisma, harapannya yang seringkali Romo sudah katakan, jangan hanya misalnya uang pulang dari belanja ya bisa gitu ya,
dimasukkan di celengan gitu, enggak. Tapi lebih bermakna lagi kalau misalnya saya memang niatnya puasa kok. Nah, puasa itu caranya gimana terus supaya kroso gitu ya, dan memahaminya. Sebenarnya yang saya sisihkan itu adalah sesuatu yang sebenarnya saya bisa pakai, saya bisa gunakan, saya bisa nikmati, tapi tidak saya gunakan, tidak saya pakai, tidak saya nikmati. Nah, itu disisihkan gitu. Nah, itu juga tidak harus setiap kali kan. Itu kan pantang puasa itu kan Rabu dan Jumat ya. Jadi dalam 1 bulan itu mungkin 8 kali. Jadi kalau misal contoh aja sederhana, udahlah, wong saya biasa ngopi pagi hari, ya 1 hari misalnya 2 kali, ya udah di Rabu dan Jumat itu saya tidak ngopi, tapi saya hitung itu. Kalau ngopi di warung itu berapa ya secangkir gitu ya. Misalnya 5.000 atau 10.000 gitu. Nah, itulah yang kita betul rasakan. Ini sebenarnya jatah saya gitu, yang saya bisa nikmati, tapi saya sisihkan betul gitu. Nah, ini akan membantu kita kroso gitu ya. Oh iya, ya ini memang yang saya sisihkan gitu. Nah, akhirnya itu buah pertobatan itu makin bisa kita rasakan, kita nikmati. Nah, akhirnya apa? Kalau kita melakukan semuanya itu dalam refleksi Romo itu sebenarnya yang layak merayakan Paskah itu ya orang yang temenan gitu ya. Nah, kalau orang nggak mempersiapkan biasa wae gitu, ya Paskahan sesuk karo Paskahan sesuk nih meneh nggak ada artinya, biasa wae kok ya. Tahunan sekali gitu kan, nggak ada artinya. Tapi kalau orang betul-betul itu belajar begitu, ya mudah-mudahan itu kerasa gitu. Oh iya ya, itu dia. Saya kira itu Bapak Ibu yang Romo bisa sampaikan, melengkapi atau menambah apa yang sudah dijelaskan Pak Rendro, Bu Ari ya. Jiwanya itu kita memasuki sungguh namanya retret agung. Ya, kembali kepada pencerahan dari Bapak Kardinal, selama masa retret agung itu sebenarnya kita diajak untuk menjalani tahun refleksi ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang refleksi, Bapak Kardinal mengatakan itu terkait tentang identitas kita sebagai orang Katolik itu. Nah, kalau kita bicara tentang identitas, ya kita harus menggali juga, ya kayak apa identitas saya ini ya, orang Katolik itu kayak apa gitu. Lalu setelah itu mengalir lagi kepada ketika kita mengerti tentang identitas kita, kita juga akan terbantu menemukan yang namanya jati diri. Nah, ini penting. Kalau menjadi jati diri itu artinya apa? Yang tadinya identitas itu bukan lagi yang ada di luar, tapi sudah menjadi milik diri kita, menjadi habitus kita sebagai orang Katolik itu. Nah, akhirnya kita sebagai orang Katolik pasti nanti akan dipertanyakan, lalu nanti mengalir menjadi soal integritas. Nah, kalau bicara soal integritas itu kita akan ditanyakan, cocok nggak sih identitas kita, jati diri kita sebagai orang Katolik itu yang kita hayati dalam kehidupan di masyarakat. Orang akan melihat. Nah, penilaian yang paling sederhana kita mungkin sering dengar gini, wong Katolik kok koyo ngono gitu. Nah, itu berarti ada jarak antara jati diri kita ya dengan apa yang menjadi kenyataan dalam hidup itu. Nah, itulah kita di situ akhirnya dipanggil untuk menjadi saksi-saksi gitu ya. Menjadi nabi di situ. Nah, ini memang tidak gampang. Nah, ini kita mulai dari tentu dari diri sendiri, dalam keluarga kita, kemudian juga melebar ke lingkungan, lalu juga di masyarakat kita. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, semoga masa persiapan kita ke Paskah selama kurang lebih 5 minggu itu bisa sungguh-sungguh mengalir dalam kehidupan kita. Artinya itu hidup kita di masa Prapaskah ini bukan hidup biasa-biasa saja, enggak. Tapi ada sesuatu yang memang kita
uri-uri gitu ya ke depannya, supaya nanti dalam kita sungguh bisa merayakan Paskah dengan benar. Itu Bapak Ibu sekalian, tambahan dari Romo, semoga tidak membingungkan ya, tapi membantu untuk menyiapkan diri dalam masa Prapaskah ini. Terima kasih Bu Nona, Pak Rendro, Bu Ari, matur nuwun. Ya. Terima kasih Romo. Kita langsung buka sesi tanya jawab. Ini Bu Tuti, apa ada yang mau ditanyakan? Belum Bu, belum ada. Oke. Bapak Ibu yang lain, apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh saya tanya buat Vero. yang ikut misa offline biasanya SMK-nya langsung terima komuni, dan sekarang di gedung paroki ya Bu ya. Ya. Itu piksisnya dikumpulin sehari sebelumnya atau pada saat kita pas ikut misa offline? Monggo Pak Rendro. Ya, Bu Vero, terima kasih atas pertanyaannya. Bawa aja pada saat ikut misa itu, pada saat Ibu mendaftar dan bisa dapat undangan untuk misa offline, tidak usah dikumpulkan, tapi pada saat Ibu nanti pagi, misalkan nih hari Minggu contohnya ya Bu ya, contoh hari Minggu besok. Ibu pagi 8:30 udah sampai kerja, itu dibawa saja fiksisnya, bawa saja, cuma nanti ke tim bela rasa bilang aja bahwa saya PPK offline sehingga bisa dicatat. Nah, terus pada saat nanti Ibu kumuni untuk diri sendiri saja, ya itu tetap masih dibawa di tas atau dikalungkan. Setelah selesai misa, baru Ibu nanti datang ke GKP lantai 2. Nanti kami siapkan Bapak Prodiakon secara khusus untuk melayani Bapak Ibu yang khusus misa offline, jadi tidak berbareng tidak bersamaan dengan yang ngambil basis online. Ya. Jadi nanti ada tempat khusus kami siapkan di situ, nanti sudah menunggu Bapak Prodiakon. Nanti di situ saja. Kalau memang banyak ya antri seperti komuni, nanti ada petugasnya. Tapi paling tidak itu sudah lebih mengurangi antrian komuni yang di misa, sehingga Ibu nanti setelah mengambil komuni dari Bapak Prodiakon SMK yang untuk di rumah, Ibu bisa langsung turun ke parkiran, entah ke mobil atau parkiran motor. Baik. Kira-kira demikian Ibu. Semoga turun. Baik, terima kasih Bu Vero. Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, menambahkan Bu Nona, bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk, karena kemungkinan daun palma yang di rumah-rumah mungkin sudah hilang atau sudah tidak ada, gereja sebetulnya juga menyiapkan, walaupun tidak banyak, kami belum tahu banyaknya seberapa, tapi bagi Bapak Ibu bisa juga seandainya di rumah sudah tidak mempunyai daun palma, itu kami menyiapkan diri untuk melayani untuk abu. Ya, Mas Yu nanti hari Kamis besok mungkin sudah mulai membakar abu. Nanti hari Jumat atau Sabtu sekalian menyerahkan fiksis. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak punya daun palmanya, bisa juga mengambil ke gereja atau hari Senin dan Selasa sebelum hari Rabu. Tapi memang tidak banyak, sehingga nanti kalau memang gereja stoknya dalam tanda kutip ya sudah tinggal untuk misa yang offline ya sudah cukup. Tapi kalau gereja sekiranya masih banyak akan untuk umat. Artinya Bapak Ibu yang hari ini ikut sosialisasi bisa juga di info ini diberikan kepada tetangga atau warga lingkungan masing-masing. Apabila
di rumah sudah tidak ada daun palma. Namun kami mengharapkan Bapak Ibu bisa dengan daun palma yang ada di rumah masing-masing. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Nona. Ya, terima kasih Pak Rendro. Maaf, Bu. Tambahkan Bu. Satu lagi, mumpung ingat di rumah itu kan tinggal ada bapaknya. Kalau misalnya saya offline, berarti di rumah sendiri, misal online, suami. Jadi terima abunya sendiri gitu ya Bu ya? Nggak ada yang makein kan? Ya, sendiri boleh. Ya, Oke. ya. Tadi kalau misalnya sebelum pergi ke gereja mungkin bisa dikoordinir di lingkungan dulu ya Pak ya. Kalau misalnya palm dari rumah sebelah satu lingkungan masih ada, satu palm saya kira bisa untuk beberapa orang. Jadi daripada jauh-jauh pergi ke gereja, mungkin berbagi saja dengan teman-teman di lingkungan begitu. Mungkin itu lebih praktis ya daripada harus ke gereja. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi dari Bapak Ibu? Selamat malam, Bu Nona. Selamat Bu Iren. Iya, selamat malam Romo, Pak Arendra, Bu Ari, dan Bapak Ibu. Ingin bertanya berkaitan dengan penerimaan abu yang dilakukan di rumah. Kalau biasanya di dahi karena abunya basah, tadi dijelaskan oleh video ya kalau ditaburkan saja begitu. Karena di rumah kalau di gereja kan diberi air suci begitu ya Bu. Nah ini begini, beberapa waktu yang lalu ketika kami ziarah ke Kanjuran itu dibawakan air dari Kanjuran yang waktu itu saya bawa misa kemudian diberkati oleh Romo setempat. Nah apakah air tersebut bisa digunakan untuk membasahi abu yang akan kita gunakan? Itu Bu Ari, Bu Nona, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Iren. Romo mungkin mau coba menjawab. Boleh Bu, nggak apa-apa. Romo, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sedikit penjelasan Romo. Kalau tahun-tahun lalu basah di dahi, kenapa tahun ini di atas kepala? Ya baik. Ya sebenarnya sederhana. Kita mengambil resolusi seperti ini, dasarnya tetap sama. Ini kan asumsi pandemi ya. Nah, di dalam asumsi pandemi ini yang dikedepankan di kehidupan kita adalah kita semua harus sehat, kita semua harus selamat, ya kan? Nah, maka kita juga punya kewajiban untuk di samping tidak melanjutkan menghambat penyebaran COVID, tapi juga tidak menjadi orang yang menjadi menularkan orang lain. Nah, kalau yang di gereja kita kan tidak tahu, walaupun sudah ada screening sih ya, tapi kan tetap tidak tahu. Dan memang di keuskupan itu dikatakan tidak menghindari sentuhan, gitu ya, menghindari sentuhan karena sekarang ini dikatakan sentuhan atau pegangan atau apa itu termasuk kontak erat itu kan. Maka nanti kalau misalnya terjadi something gitu, mesti di tracing juga gitu. Ikut diperiksa dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi kalau di rumah ya, walaupun ada penjelasan baru juga, hati-hati juga di rumah, walaupun dikatakan lu kami kan serumah kemana-mana ya, bahkan juga di pastoran sebenarnya ya tetap harus mentaati protokol kesehatan itu. Pakai masker itu ada ini keluarga Ibu Sabah nih di rumah pakai masker semua itu saya lihat di fotonya nih gambar. Okay, lingkungan Terena Romo. Nah itu baik itu kan. Nah jadi itu Bu Iren ya
kenapa itu diperlakukan demikian. Tapi kalau di rumah, termasuk tadi supaya gampang juga untuk mengoleskan di dahi. Kalau ada air suci di rumah, ya nggak apa-apa, dicuri air gitu. Masalah. Jangan air yang lain tapi kan. Nanti waton banyu, penting basah gitu. Enggak, ini air suci kan gitu. Percaya kita ya. Kita mengingatkan baptisan kita ya, Bu Iren ya. Baik Romo, terima kasih. Saya kira itu aja tambahannya kenapa harus begini dan begitu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ada pertanyaan di chat Pak Petrus Arno. Misalnya ada keluarga yang tidak punya daun palma dan ada tetangga atau teman yang punya lebih, apakah diperbolehkan untuk berbagi? Tadi sudah hari. Tadi udah dijawab, tapi mungkin baru masuk ya, baru gabung ya. Ke rumah Boleh. Pak Sarno, ke rumah saya banyak. Tak main gratis. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?